Pemirsa, jelang Lebaran terjadi peningkatan permintaan bahan pangan pokok secara signifikan. Jika tidak diantisipasi, peningkatan permintaan ini dapat memicu kenaikan harga. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga memanfaatkan situasi ini untuk melakukan praktik spekulasi bahkan penimbunan. Lalu bagaimana memastikan ketersediaan pangan hingga harga kebutuhan pokok normal jelang Lebaran? Kita akan membahasnya. Telah hadir di studio Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol Helvi Assegaf dan nanti juga akan bergabung bersama kami Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Sementara itu saya akan sapa dulu Pak Helvi. Pak Helvi, selamat malam, apa kabarnya Pak? Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Pak Helvi, ini sekitar 10 hari jelang Lebaran seperti itu, pantauan dari Satgas Pangan seperti apa mengenai stabilitas harga pangan ataupun bahan pokok penting di pasaran ataupun di masyarakat? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan dari hasil pantauan Satgas Pangan Polri, baik pusat maupun daerah, kita sudah melakukan pengecekan ke seluruh sentra-sentra perekonomian, khususnya retail modern dan pasar tradisional, termasuk toko-toko yang ada di wilayah. Dipastikan bahwa stok saat ini dalam kondisi aman, cukup sampai dengan 1 sampai dengan 4 bulan ke depan di beberapa komoditi. Oke. Baik, mengenai komoditas sendiri, dari pantauan Satgas Pangan, ini komoditas apa saja yang memang harganya stabil ataupun ada tidak kemudian komoditas yang harganya masih fluktuatif nih Pak? Ya, perlu kami sampaikan dari hasil pantauan kita, laporan setiap hari Satgas Pangan daerah maupun pusat, untuk hampir semua komoditi harga memang ada kecenderungan naik antara 5-7%. Okay. Namun yang paling signifikan ini saat ini adalah komoditi cabai rawit khususnya, karena memang hasil panennya menurun akibat cuaca curah hujan yang sangat tinggi sehingga cukup mengganggu produksi untuk cabai. Namun di beberapa daerah juga masih ada beberapa champion yang produksinya bagus sehingga bisa mensuplai di beberapa daerah yang lain. Oke, tadi Pak Helvi katakan stok aman sekitar 1 hingga 4 bulan ke depan seperti itu. Tapi sebetulnya apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi terutama oleh Satgas Pangan dalam menjaga keamanan pangan di tanah air ini? Ya, tantangan kita adalah yang pertama terkait masalah ketersediaan. Nah, ini kita terus melakukan pengawalan bersama-sama dengan stakeholder yang terkait, baik Kementerian Pertanian berkaitan dengan masalah produksi, kemudian distribusi dan pantauan harga di seluruh wilayah. Okay. Kita lihat di sana memang hambatan yang saat ini terjadi yaitu adalah gangguan cuaca, memang berpengaruh sekali terhadap produksi bapoting atau bahan kebutuhan pokok maupun bahan penting. Dan saat ini tetap diupayakan oleh pemerintah, kita bersama-sama dengan kementerian melakukan upaya perluasan lahan, kemudian pembuatan pompa-pompa untuk membantu distribusi air dan penguatan-penguatan yang lain termasuk distribusi pupuk, ya pupuk yang ada saat ini yang didistribusi oleh pemerintah, alokasinya juga sudah ditambah, alhamdulillah, sehingga sangat membantu sekali produktivitas bapoting yang ada saat ini. Oke, baik Pak Helvi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai kemudian langkah-langkah untuk memastikan stabilitas harga pangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan dan sudah bergabung bersama kami di studio Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Selamat malam Pak Arief, apa kabarnya? Selamat malam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Arief, tadi saya sudah kemudian berbincang dengan Pak Helvi mengenai stabilitas harga pangan dan juga sedikit membahas mengenai stok. Nah, ini bagaimana nih dari Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok seperti beras, daging, telur, gula, minyak goreng di seluruh wilayah Indonesia, terutama 10 hari menjelang Lebaran ini? Ya, terima kasih Mbak Rara. Selamat malam Pak Helvi, sahabat kita semua. Jadi alhamdulillah sampai dengan hari ini stok Bulog itu ada sekitar 2,19 juta ton. Ini salah satu stok teraman yang pernah ada selama ini karena memang sudah dipersiapkan oleh kita semua jauh-jauh hari. Kemudian untuk daging juga masih cukup untuk sampai 2-3 bulan. Dalam waktu yang bersamaan juga akan masuk daging ruminansia untuk BUMN di bidang pangan dan juga beberapa teman-teman dari private. Jadi ini semua kita harapkan bisa menjadi amunisi baru ya sampai dengan jelang Lebaran nanti. Kemudian juga perlu disampaikan bawang putih juga kondisinya juga
masih terus masuk karena sudah dibuka keran impor sebesar 200.000 ton ya. Dan kalau kita lihat tadi seperti Pak Helvi sampaikan, memang salah satu concern terakhir adalah cabai. Tapi tadi barusan saya dari Jawa Tengah ya, ini baru sampai sama Pak Menko bersama Menteri Perdagangan dan Wakil Gubernur memastikan bahwa di Semarang harga sudah antara 60 sampai 80 ribu ya. Dan kalau kita lihat benar apa yang disampaikan Pak Jenderal Helvi bahwa kalau musim hujan tuh memang ada kendala petik dan juga memang bunganya itu memang rontok. Jadi ini memang ke depan harus kita siapkan lebih baik lagi. Artinya harus ada pelindung ya dari hujan gitu. Oke. Itu Baik, kembali ke Pak Helvi. Selain kemudian memantau dan memastikan stabilitas harga pangan, ini dari Satgas Pangan kemudian langkah apa yang dilakukan untuk kemudian mencegah praktik spekulasi ataupun penimbunan yang kemudian memang nantinya bisa merugikan masyarakat, Pak? Baik, dari jajaran Satgas Pangan Polri, pusat maupun daerah, kita sudah mengirimkan telegram langsung kepada Kasatgasda dan Bapak Kapolda untuk memerintahkan seluruh jajarannya melakukan pengecekan langsung, ya, langsung kepada gudang-gudang, kemudian tempat-tempat storage atau cold storage yang dimungkinkan terjadi penimbunan, sehingga dipastikan sampai hari ini belum ditemukan, ya, sehingga kita pastikan barang terdistribusi dengan baik. Oke. Nah, mengenai distribusi saya akan kembali ke Pak Arief. Ini bagaimana nih kemudian langkah yang diambil untuk memastikan ataupun menjamin pasokan bahan pangan pokok dari petani ataupun peternak ke pasaran, kemudian ke masyarakat seperti itu, Pak Arief? Ya, jadi begini Mbak Rara, untuk wholesale biasanya itu memang 1 bulan sebelum kita sudah distribusikan, ya biasanya untuk wholesale. Dan untuk barang-barang yang memang shelf life-nya panjang ya. Kemudian kalau kita lihat hari ini distribusi juga cukup baik karena Pak Menko bolak-balik menyampaikan bahwa ini yang tata niaga biasa itu harus diisi duluan. Jadi distribusi normal baik GT, General Trade ataupun Modern Channel ya itu harus masif diberikan dulu. Khusus untuk minyak kita, beliau menyampaikan bahwa bersama Menteri Perdagangan tentunya untuk khusus Lebaran ini 2 kali. Ya, jadi ini juga sudah didistribusikan. Ya, kalau misalnya ada pengurangan takaran timbangan dan lain-lain itu masalah berbeda, tetapi distribusinya 2 kali. Kemudian untuk beras juga sama, kita siapkan lagi SPHP untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ini kita berikan 150.000 ton untuk menyiapkan daerah-daerah mana yang angkanya untuk beras medium itu naik. Jadi kita nggak gebiah-uyah semuanya kita berikan, karena ada beberapa lokasi yang memang sedang panen raya, dan ini kita semua sepakat bahwa untuk daerah-daerah yang panen raya itu adalah waktunya serap. Tapi untuk daerah-daerah seperti zona 2 dan zona 3 yang harganya itu naik, ya itu kita intervensi. Jadi seperti Bank Indonesia mengintervensi gitu ya, tapi bedanya ini pangan strategis. Demikian juga dengan gula gitu ya. Gula ini pertengahan April nanti, saudara-saudara kita di Jawa Timur, di Malang, ya pabrik-pabrik gula ini mulai panen tebu. Jadi ini juga harus kita lindungi. Jadi kalau ada raw material masuk, ya gula kristal mentah masuk, itu semata-mata memang untuk diolah dan kemudian jadi cadangan pangan. Jadi tidak boleh sama sekali mengganggu para petani-petani kita. Kira-kira demikian, Mbak Rara. Oke, baik. Pak Helvi, nah ini ada juga kemudian isu yang beberapa waktu ini kemudian muncul dan menjadi sorotan publik adalah tadi sudah dimention oleh Pak Arief ya, mengenai minyak kita. Karena kemudian tidak sesuai dengan takaran. Ini perkembangan dari penegakan hukumnya ini seperti apa prosesnya? Ya, laporan terakhir yang kita terima tadi pagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Satgas Pangan Pusat dan Daerah, sudah terhimpun kita laporan yang masuk ada 23 kasus. 2 kasus kita limpahkan ke PPNS karena berkaitan dengan masalah administrasi. Yang 21 kita proses tindak pidana, ada perlindungan konsumen dan undang-undang pangan. Kita terus konsisten, kemudian terkait masalah barang bukti yang ada, kita sudah berikan masukan kepada Kementerian Perdagangan dan sepakat bahwa untuk barang bukti yang cukup banyak ini supaya tidak terjadi kelangkaan, maka akan dilakukan penyisihan barang bukti untuk pembuktian di perkara pidananya. Sisanya itu harus dijual curah kemudian dilepas ke konsumen.
tidak dengan botol yang sama. Botolnya harus dilepas karena memang tidak sesuai dengan takaran, maka dituangkan mungkin di drum atau apa. Yang penting dijual curah kepada masyarakat, tidak boleh ada yang dijual bersama dengan kemasan yang salah tadi. Ini masukan dari kita supaya distribusi untuk minyak kita tidak terganggu, ya masih tetap digunakan oleh masyarakat secara umum. Oke, selain mengenai minyak kita, saat ini juga ramai di media sosial, Pak Helvi, mengenai beras kemasan 5 kg yang tidak sesuai dengan takaran. Ini pendalaman dari Satgas Pangan seperti apa? Ya, saat ini udah tim kita sampaikan ke seluruh jajaran juga untuk lakukan pemantauan, monitoring, membeli sampling untuk beberapa beras yang ada di pasaran, untuk dilakukan pengecekan, betul tidak? Nanti apabila ditemukan memang tidak sesuai dan di luar batas toleransi, maka akan kita lakukan penindakan lebih lanjut. Nah, ini bagaimana Pak kemudian memastikan bahwa memang barang-barang ini sesuai dengan takaran dan kemudian dijual tidak melebihi HET? Ya, untuk terkait masalah harga, kita selalu menggandeng dari Kementerian Perdagangan bersama-sama melakukan pengecekan. Apabila itu memang terjadi, maka Kementerian Perdagangan akan melakukan sanksi kepada yang bersangkutan, mungkin dengan peringatan, bisa juga untuk mencabut izin usahanya, atau mungkin dengan denda yang ada. Oke, baik. Saya akan ke Pak Arief mengenai intervensi yang dilakukan oleh Bappenas, terutama untuk kemudian memastikan pangan ataupun harga pangan seperti itu. Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Arief karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita terus melakukan pengamanan selama masih ada temuan pelanggaran. Seluruh jajaran kami, Satgas Pangan Polri, pusat maupun daerah, sampai dengan Polsek, Polres, itu semua melakukan pengecekan ke pasar-pasar, ya, maupun ke gudang-gudang. Memastikan bahwa tidak ada barang yang ditimbun. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Arief, masih untuk kemudian menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan, ini bagaimana sih kemudian monitoring harga di pasar-pasar tradisional dan juga modern, termasuk pengecekan di gudang-gudang, Pak? Untuk harga, ini memang kita kan ada 514 kabupaten kota, dinas yang berurusan dengan pangan. Jadi ada panel harga pangan itu live ya. Kita setiap hari di-input oleh teman-teman enumerator di seluruh kabupaten kota, sehingga jam 1, jam 2 siang itu sudah update ya. Kemudian harga-harga ini tentunya baru merupakan dashboard ya. Jadi setelah kita ketahui harga ya, di situ harusnya kita sudah mulai actionnya apa gitu ya. Dan ini kita monitor setiap hari. Jadi pada saat daerah tertentu itu memiliki harga yang tinggi, berarti biasanya short supply. Ya, tadi Pak Jenderal Helvi sampaikan bahwa ketersediaan itu penting. Begitu short supply maka harga akan naik. Apa yang harus kita kerjakan? Biasanya kita lakukan fasilitasi distribusi pangan. Fasilitasi distribusi pangan itu maksudnya begini, dari daerah sentra produksi yang produksinya itu tinggi, kita alokasikan ke daerah-daerah yang memang produksinya sedang rendah atau short supply. Nah, pemerintah daerah yang dalam hal ini tentunya pimpinan daerah yang dinas urusan pangan itu punya anggaran untuk itu. Ya, punya anggaran untuk itu, termasuk insentif fiskal yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu. Jadi teman-teman ini ada yang punya anggaran 6 miliar, 8 miliar, itu bisa dipakai untuk itu. Jadi untuk memindahkan stok dari satu tempat ke tempat lain. Atau kalau tadi contoh dari Jawa Tengah, tadi bersama Pak Wakil Gubernur, juga Kepala Dinas di sana, itu lebih advance lagi. Sudah dianggarkan untuk pasar murah. Jadi misalnya tadi minyak kita yang harusnya 15.700 disubsidi 1.700 1 liternya, jadi harganya 14.000. Nah, itu untuk membantu saudara-saudara kita yang memang memerlukan. Kemudian berikutnya lagi tadi karena nyambung masalah timbangan, sebenarnya setiap timbangan itu harusnya ada uji tera ya, uji tera dari metrologi, sehingga memang itu harus
setiap saat. Kadang bukan mau curang tapi akurasinya itu memang harus dibenerin gitu ya. Dan mengenai harga tadi, perintahnya Pak Presiden itu tidak boleh ada harga naik ya. Apalagi Ramadan sampai Lebaran, kecuali GKP. GKP itu maksudnya gabah kering panen. Jadi sekarang keberpihakan kita ini bukan hanya di hilir ya, tetapi keberpihakan kepada saudara-saudara kita para petani dan peternak. Jadi GKP gabah kering panen harus minimal 6.500. Jadi nanti Pak Helvi kalau keliling-keliling sama teman-teman itu nggak boleh tuh ada harga gabah di bawah 6.500. Kemudian berikutnya satu lagi jagung. Jagung itu tidak boleh lebih rendah dari 5.500. Nah ini saya rasa ini cukup fair bagi teman-teman kita, sedulur-sedulur kita petani gitu ya. Kemudian untuk tebu juga sama ya, kita minimal 14.500 dibeli harga gula di tingkat petani. Jadi kalau panen tebu nanti dibeli, kemudian pabrik menyiapkan untuk menjadi gula. Nah gulanya itu dibeli harganya minimal 14.500 ya. Kemudian harga acuan penjualannya itu 17.500. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa. Jadi Badan Pangan Nasional itu salah satu tugasnya itu adalah membuat HAP, harga acuan penjualan, harga acuan pembelian, dan juga harga eceran tertinggi. Nah itu tugas Badan Pangan Nasional. Nah biasanya kita dengan teman-teman Satgas Pangan, ini ada Pak Jenderal Helvi, sampai ke daerah, Satgas Pangan daerah, itu connected gitu ya untuk menyiapkan ini. Nah artinya strategi pengawasan dari Satgas Pangan seperti apa Pak, terutama di pasar tradisional, modern, lagi-lagi adalah tujuannya untuk memastikan stabilitas harga pangan dan juga ketersediaan jelang Lebaran. Ya, dari kita kan salah satu tugasnya memantau monitor pengawasan, ya kan, supply dan demand. Kita melihat di suatu daerah karena setiap hari mereka laporan, maka dari situ kita bisa pantau daerah mana yang memang harga naik, ada terjadi kenaikan. Kalau kenaikan memang signifikan, maka langsung kita lakukan pendalaman di toko mana. Kemudian kita lakukan pendalaman lagi, kenapa bisa terjadi itu? Apakah mereka reseller, ya kan? Atau mereka memang agen yang sudah menjual harga tinggi. Nah ini kita telusuri ke atas, ke D2-nya, D1 maupun produsen. Kalau memang terjadi kenaikan karena memang hanya pedagang yang bermain, maka pasti ada sanksi dari situ melakukan penegakan hukum. Ya kan? Selain itu juga banyak faktor itu saja. Bisa terjadi juga karena faktor penimbunan, kelangkaan, dan sebagainya. Selain itu juga karena kelangkaan itu kenapa? Bisa juga karena transportasi yang mungkin terhambat. Ada beberapa daerah yang memang suplainya tergantung pada arus transportasi laut. Nah, ini kan kesulitan kita kadang-kadang. Nah ini menjadi masalah juga di wilayah. Makanya kita masih perintahkan seluruh Satgasda ada komunikasi dengan para produsen-produsen yang terdekat yang bisa dijangkau. Sehingga pada saat terjadi kelangkaan, maka bisa komunikasi dengan pengusaha yang ada di daerah lain untuk segera mensuplai. Selain itu mungkin ada suku cadang lain yang ada di Bulog, di Free maupun Subdivre yang ada di kabupaten maupun provinsi. Kita komunikasi juga di sana, minta dibantu untuk distribusi bapokting yang dibutuhkan. Itu membantu sekali supaya suplainya tetap tercukupi, harga bisa kembali stabil. Masih berbicara mengenai strategi, Pak Arief, sebetulnya ada tidak kemudian menyiapkan program intervensi untuk menjaga harga di pasaran? Ya, jadi sebenarnya kita punya perpres mengenai cadangan pangan ya. Jadi cadangan pangan itu harus dimiliki oleh pemerintah pusat ya. Kemudian yang terakhir sekarang cadangan pangan pemerintah daerah. Jadi dua-dua bisa punya cadangan pangan. Kita akan intervensi apabila kita punya cadangan pangan yang diperlukan untuk melakukan intervensi. Jadi sebagai contoh misalnya beras. Beras itu biasanya padi itu bulan Oktober, November, ya November, Desember, Januari, Februari itu produksi di bawah. Pada saat produksi di bawah itu waktunya pemerintah melakukan intervensi. Jadi bulan Maret April ini sekarang ini mulai panen raya, panen besar. Itu waktunya Bulog melakukan serapan ya untuk disimpan. Nanti pada saat grafiknya turun, produksinya di bawah, waktunya Bulog intervensi melepas. Nah, sebenarnya untuk komoditas strategis lainnya kita juga bisa lakukan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu untuk cadangan pangan misalnya untuk ayam ya, kemudian daging itu bisa dilakukan dengan frozen condition.
Jadi ini sekarang Pak Presiden lagi perintahkan seluruh jajaran menteri lagi diminta untuk menyiapkan Kopdes, ya, Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga nanti akan baik. Jadi berapa yang diproduksi di teman-teman di pedesaan ini, kemudian disiapkan salah satunya tuh gerai-gerai dan juga cold storage gitu ya. Jadi nanti bisa disimpan, kemudian sebagai cadangan dan bisa untuk masyarakat di desa itu juga bisa diberikan kepada tempat lain. Ini sedang digarap juga ya. Jadi tadi Pak Menko juga menyampaikan, Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan, jadi targetnya bulan Juli ini kita harusnya bisa juga punya itu. Jadi cadangan pangan pemerintah itu ke depan memang kita harus punya untuk melakukan intervensi seperti yang Mbak Rara sampaikan tadi. Oke, baik. Terakhir saya akan ke Pak Helvi mengenai masyarakat sendiri. Bagaimana kemudian masyarakat bisa melaporkan jika kemudian menemukan adanya indikasi kecurangan ataupun pelanggaran, terutama terkait harga pangan, Pak? Ya. Apabila ada keluhan masyarakat yang terkait dengan masalah distribusi maupun ketersediaan, ya, kemudian harga, silakan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Terkait masalah penimbunan, mungkin takaran harga yang di luar HET, ya, yang memang jauh di atas HET, silakan ke kepolisian terdekat ada. Mereka ada satgas daerah yang ada di Polsek, Polres maupun di Polda. Bisa dilaporkan ke sana, nanti kita akan pilah-pilah dan bersama-sama dengan stakeholder yang ada. Apakah yang terkait masalah harga, bisa nanti dengan Bapanas, dengan Kementerian Perdagangan. Kalau terkait masalah mutu pangan dan juga dengan Bapanas, pakan olahan bisa dengan BPOM, kita akan ajak bersama-sama melakukan pengecekan dan bila ditemukan peristiwa pidana, maka kita lakukan penegakan hukum. Baik, kita harapkan jelang Lebaran ini harga pangan tetap stabil dan ketersediaan pangan terjamin, seperti itu ya. Baik Pak Helvi dan juga Pak Arief, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.